Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Yusuf Baihaqi, saya sendiri dengan NIM F1D018066, dan teman saya Z Faris dengan NIM F1D018096. Di sini kita akan mengambil judul dengan sistem informasi Boba Boy. Alasan kami ya akan kami jelaskan di latar belakang. Latar belakang kami ambil perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat seiring dengan kemajuannya zaman. Perkembangan ini ditandai dengan maraknya pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu dalam masalah bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kita sering menjumpai bahwa bisnis yang digeluti yaitu sebagian besar berasal dari kalangan remaja. Di antara bisnis yang digeluti tersebut, salah satu remaja bernama Bayu Pratama membuat suatu bisnis dalam bidang kuliner. Bisnis yang dibuat tersebut dimulai sejak tahun 2018 yang sudah berjalan selama 3 tahun. Bisnis dalam bidang kuliner tersebut merupakan bisnis yang sangat digemari oleh para remaja kebanyakan. Sistem informasi Boba Boy ini digunakan untuk memudahkan pelanggan yang bermalasan datang ke gerai, serta untuk menunjang kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan dan pemilik usaha Boba Boy. Sistem utama yang terdapat yaitu sistem penjualan menu yang ada kepada pelanggan. Sistem ini merupakan sistem yang berbasis web yang nantinya akan dapat diakses oleh pemilik usaha, karyawan, dan yang lebih utama adalah pelanggan. Perumusan masalah, yang pertama, bisnis tersebut perlu digerakkan dalam bidang online, artinya bisnis tersebut akan berbasis teknologi sehingga para pelanggan lebih mudah berbelanja tanpa harus pergi ke gerai secara langsung. Yang kedua, karena sifat manusia yang ingin serba instan, oleh karena itu kami ingin membuat bisnis tersebut menjadi bisnis yang berbasiskan teknologi atau website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zed Faris. Kepadanya saya persilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dalam tujuan yang kami membuat sistem informasi ini itu untuk mempermudah pencatatan laporan keuangan dan barang dan untuk mempermudah penggajian karyawan. Selanjutnya, sini terdapat sitemap dari aplikasi yang kami buat, yaitu pertama-tama dia akan masuk dalam beranda, di mana beranda ini memiliki 4 menu. Yang pertama adalah menu utama, yaitu dan kedua menu dan tentang kami, lalu login. Di dalam login ini, di sini akan masuk ke dalam register atau masuk ke dalam user yang dimana user tersebut terdapat pelanggan, pegawai, dan admin. Jika user masuk dalam jika user pelanggan masuk, maka akan masuk ke dalam halaman pelanggan yang dimana memiliki 4 menu, yaitu halaman pelanggan, halaman utama, menu, keranjang, dan tentang kami. Di menu ini yaitu digunakan untuk memilih menu, yaitu menu makanan ataupun minuman, dan akan masuk ke dalam keranjangan. Nah, di dalam keranjang ini akan terdapat pilihan menu-menu tadi yang dilakukan akan melakukan pemesanan di dalam sitemap yang memesan pesanan di dalam keranjang. Dan yang kedua yaitu terdapat user pegawai di mana terdapat 4 menu, yaitu halaman utama, daftar pesanan, menu, dan tentang kami. Di mana daftar pesanan ini yaitu untuk mengirim pesanan untuk menjadi laporannya kepada admin yang sudah dipesan oleh pelanggan. Yang sekarang itu terdapat admin yang dimana terdapat halaman utama daftar pengguna. Di daftar pengguna ini terdapat daftar pengguna beserta identitasnya, itu pengguna pegawai dan pegawai, pelanggan, dan admin. Di sini terdapat beberapa fitur yaitu untuk menambah, mengedit daftar pengguna, dan terdapat menu dan daftar menu. Di daftar menu ini
sama seperti yang ada di daftar pengguna. Daftar menu ini untuk berfungsi untuk menambahkan menu apa saja yang ingin ditambah dan mengedit menunya. Terus terdapat tentang kami dan Procore. Selanjutnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih Z Faris. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tampilan-tampilan daripada interface yang telah kami buat. Yang pertama, halaman awal. Pada halaman awal dari interface yang kami buat, di sini berisikan tentang produk-produk yang dijual di interface Boba Boy, ya, seperti minuman, makanan, cemilan, dan lain sebagainya. Dan terdapat juga menu-menu favorit yang paling banyak dipilih oleh para pelanggan, ya, mau itu minuman maupun makanan yang disediakan. Selanjutnya, menu halaman tentang kami. Menu halaman tentang kami di sini berisikan tentang keterangan atau penjelasan dari apa sih Boba Boy itu, sejak kapan Boba Boy itu ada, dan berisikan tentang biodata dari interface kami. Selanjutnya, halaman menu makanan. Pada halaman menu, di sini terdapat berbagai macam jenis makanan maupun minuman yang disediakan oleh Boba Boy. Ya, seperti sosis bakar, bakso bakar, kentang goreng, dan minuman ada taro, vanila maupun coklat. Ya, di sini jadi para pelanggan dapat memesan pesanan yang nantinya akan dilanjutkan ke para pekerja. Selanjutnya ada halaman daftar keranjang. Halaman daftar keranjang di sini menjelaskan apa saja yang sudah dipesan atau yang ingin dipesan oleh user dalam interface Boba Boy tersebut. Di sini dalam daftar keranjang terdiri dari nama minuman atau nama makanan yang dipilih, gambar dari makanan atau minuman tersebut beserta harganya. Dan user juga dapat menginput banyaknya jumlah yang ingin dipesan. Semisal ingin memesan red velvet sebanyak jumlah 2, maka harganya akan berubah menjadi 15.000 dikali 2, jadi 30.000. Dan pelanggan juga dapat membatalkan atau menghapus jika apa yang sebelumnya dipesan tidak jadi untuk dipesan, ya, dengan menggunakan fitur hapus di situ, delete. Jika user menggunakan fitur tersebut, maka pesanan yang sebelumnya ingin dipesan akan terhapus dari menu keranjang. Selanjutnya, menu pesanan. Daftar menu pesanan di sini merupakan daftar menu pesanan yang ada pada user pegawai. Jadi, user pegawai akan menerima daftar-daftar pesanan yang memesan pesanan tersebut. Ya, di sini dalam daftar pesanan ada nama pelanggan, kode dari pesanan tersebut, nama pesanan, dan jumlahnya. Beserta jika pegawai tersebut kehabisan stok, maka pegawai tersebut juga dapat menghapus pesanan yang dipesan oleh seorang user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang halaman login dan register, di mana halaman login yang terdapat pada sisi kanan untuk memasukkan setiap user perlu untuk memasukkan username dan password, dan terdapat register jika pelanggan tidak belum mempunyai akun, maka dapat melakukan register seperti ada di kolom kiri. Namun sistem register ini hanya berlaku untuk user pelanggan, karena pegawai akan dibuatkan langsung oleh admin. Selanjutnya,
Nah, di sini terdapat eh, halaman admin di mana menu daftar pengguna, di mana di sini berisikan daftar admin, daftar pelanggan, dan daftar pegawai. Yang di daftar admin terdapat ID, username, password, dan opsi untuk mengedit dari ID atau passwordnya dan delete. Dan terdapat di daftar pelanggan yaitu ada ID-nya, ada username, password, alamat, nomor HP, dan untuk mengedit dan delete-nya. Dan yang ketiga itu terdapat daftar pegawai yang di mana terdapat ID, username, password, alamat, jam jaga, nomor HP, gaji, dan opsi untuk mengedit data dari pegawai. Dan terdapat juga fitur untuk membuat akun pegawai di bawah kolom. Selanjutnya, nah di sini terdapat dari opsi untuk mengedit dan menambah, yang di mana terdapat di kanan ini terdapat fitur untuk menambah pegawai, yang di mana di sini ada ID admin, nama, username, password, alamat, jam jaga, nomor HP. Dan di yang sebelah kanan yaitu untuk mengedit dari user pelanggan admin dari user admin dan pegawai. Selanjutnya, nah di sini terdapat menu makanan dan laporan, di mana terdapat laporan yang berada di sisi kanan, yaitu terdapat nama pesanan dan jumlah yang sudah dipesan dan harganya. Dan yang di sisi kiri kanan yaitu terdapat daftar dari menu-menunya, yang di mana terdapat kode menu, menu makanan ataupun minuman, namanya, harganya, dan jumlah stoknya, dan gambar, dan opsi untuk mengedit atau menghapus menu. Selanjutnya, nah di sini yaitu terdapat fitur untuk menambah ataupun mengubah daftar makanan, yang di mana di sebelah kiri yaitu untuk menambah makanan, itu di mana terdapat nama, input nama, harga, jumlah, dan fotonya. Dan yang di sebelah kanan itu terdapat kode menu, nama, harga, jumlah, dan foto untuk mengubahnya lalu disimpan ataupun kembali. Selanjutnya, oke, mungkin saya akan kembalikan ke teman saya. Ya, terima kasih Haris. Mungkin dari kelompok kami hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Minilada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.